Firman Tuhan siang ini di dalam Injil Lukas 4 ayat 24. Injil Lukas 4 ayat 24. Satu ayat. Injil Lukas 4 ayat 24. Ketika kita pulang nanti ditanya khotbah apa, paling tidak ada satu kata yang bisa kita ingat, yaitu tidak dihargai. Oh, dua kata ya. Tidak dihargai. Sama-sama boleh dikatakan tidak dihargai. Jemaat, kita semua kalau ditanya pernah tidak dihargai? Kalau kita sama-sama berpikir mengingat masa lalu, apakah kita pernah tidak dihargai atau sering tidak dihargai? Aduh Pak Pendeta, saya ini udah kayak sampah. Pengalaman ketika saya ada di luar kota, pernah pengalaman lah, cari pengalaman ya. Saya waktu itu beli sepeda bekas di tukang sepeda, seingat saya itu harga cuma 100.000 rupiah. Saya ke gereja cukup besar ya. Mungkin ada kalau 700 orang gitu ya. Saya duduk agak-agak bagian belakang. Tidak ada satupun yang menyapa saya. Oh gini rasanya ya. Berpenampilan sederhana begitu ya. Oke. Oh cuma penerima tamu yang menyapa. Shalom, sudah itu aja. Jadi penting penerima tamu itu ya. Orang yang satu-satunya menyapa. Pernah saya pengalaman ke sebuah pabrik. Ya saya salah juga sih. Ada tulisan yang berkendara sepeda motor, mohon turun dari sepeda motor, tuntun sepeda motor. Saya kurang perhatian tulisan-tulisan itu. Saya melewati Pak Satpam, selamat siang Pak. Disentak saya sama satpamnya. Nggak lihat tulisan itu, turun. Untuk saya dalam hitungan detik berpikir, diam, sabar. Nggak boleh kan saya, nggak tahu ya, saya pendeta GPS sepanjang. Saya gembala, nggak tahu ya, nggak boleh kan, ya nggak boleh kan. Saya pikir, karena pakai sandal, baju sederhana, seadanya, disentak. Mungkin kalau saya pakai jas seperti gini, enggak tahu, tetap disentak apa enggak? Saya enggak tahu. Mungkin enggak disentak lah ya. Betul atau benar? Bagaimana? Pernah direndahkan? Ingat-ingat dulu berapa tahun lalu. Natalan di Geraha Adi tahun berapa ya? Saya nyamar jadi tukang sapu itu loh. Saya nyapu sekitar 2,5 jam atau 3 jam itu ya. Dari jemaat banyak yang belum datang, cuma para pelayan yang datang. Natalan itu loh, saya nyamar jadi tukang sapu. Tidak ada satupun yang menyapa saya, jemaat Tuhan. Cuma seingat saya yang nyapa cuma satu, salah satu aparat keamanan, Satpol PP atau siapa itu, nyapa. Pagi Pak, rasanya sewenang gitu, seperti disiram air es gitu loh. Keringetan panas-panas nyapu, pakai rangkepan kan. Dalamnya baju lengkap pakai dasi kemeja. Terus luarnya pakai baju kayak gembel gitu loh. Tutup hidung, nyapu. Tidak ada satupun jemaat yang menyapa saya. Selamat pagi kayak, atau senyum Pak gini. Atau selamat Natal. Apalagi selamat Natal. Apalagi Merry Christmas. Gini aja enggak kok. Pak Modi, jangan jelek-jelekkan kami jemaat Tuhan. Salahnya Pak Modi sendiri. Kan jemaat itu kan cerminan dari gembala. Mungkin gembalanya sombong, enggak nyapa. Minta maaf. Pernah direndahkan atau sering direndahkan? Boleh saya tanya, coba angkat tangan. Siapa yang pernah direndahkan? Siapa yang pernah tidak dihargai?
Cuma 1 orang, 2 orang. Semua dihargai, 3 orang. Siapa yang sering tidak dihargai? Angkat tangan. Siapa yang sering tidak dihargai? Enggak ya, semua dihargai semua ya. Saya tanya, siapa yang sering tidak dihargai? Saya ulang. Atau saya balik. Siapa yang sering dihargai? Siapa yang tidak dua-duanya? Tidak dihargai dan tidak dihargai dan tidak dihargai. Tidak dihargai dan dihargai, tidak dua-duanya. Ya, begini jemaat akhir zaman. Atau gara-gara pakai masker ini loh ya. Jadi canggung komunikasinya ya. Ayo kita kembali ke jalan yang benar ya. Kita baca Alkitab ya. Lukas 4 ayat 24. Saya ingat ini. Cerita mau beli rumah ya, mau beli rumah. Ini loh, tak kenal no, orang Kristen. Pasti dapat harga bagus lah. Oh ya nih. Kamar, kamar mandi, orang tamu, dapur, ya. Tolong tanya, kamar pembantu di mana? Oh, di belakang. Dibuka, barang-barang, rak-rak. Loh, tidurnya di mana? Ya di sini. Loh, jadi kalau tidur itu, dodok itu paling kebentuk. Jadi di atasnya itu rak. Loh, pembantu dianggap barang. Orang Kristen tidak menghargai. Loh, pekerjaannya pembantu, tapi siapa yang pembantu itu siapa? Orang. Manusia seringkali menghargai seseorang karena apa yang dikerjakan, sebagai apa, jabatannya apa, kedudukannya apa, uangnya berapa. Miskin tidak dihargai, orang kampung tidak dihargai, lulusan SD tidak dihargai, apalagi lulusan TK. Tukang sapu, tukang cuci, pembantu nggak dihargai, tukang sampah nggak dihargai. Lukas 4 ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Nabi bukan raja. Nabi bukan konglomerat. Nabi bukan pejabat tinggi. Bukan punya kedudukan terhormat. Bukan banyak uang. Bukan penampilan mewah. Nabi seringkali orang biasa, tapi takut Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, penyembah Tuhan. Dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan nubuatan, untuk menyampaikan teguran Tuhan kepada orang-orang, kepada bangsa, supaya bertobat. Nabi ditegur bos sakit hati, tapi bos ya berani bentak bos. Ditegur tukang sampah, tukang becak, marah atau enggak? Om, jangan meludah sembarangan om. Om, pada pakai helm. Sopo kon niku? Siapa kamu? Diam. Begitu. Manusia melihat apa yang
Di luar, penampilan luar, Tuhan melihat hati. Tuhan pakai nabi. Di sini Yesus Kristus nabi. Menyuarakan kebenaran, memberitakan kebenaran. Meskipun banyak orang gak suka, meskipun banyak orang sakit telinga, tutup telinga, menolak, menghina. Apalagi anak tukang kayu. Loh, lahir di kandang domba yang hina itu kan. Yang jalan kaki itu kan. Yang naik keledai itu kan, pinjem lagi naik keledai. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Seperti pada sebelumnya saya menceritakan tentang seorang yang bernama John Paul. John Paul, waduh namanya hebat ya. Yohanes Paulus, John Paul. Tapi dia terlahir dari keluarga miskin. Usia 9 tahun sudah harus kerja keras. Waktunya sekolah dia gak bisa sekolah. Kerja keras. Tapi tetap toh ketika usia 22 tahun tidak ada kemajuan yang signifikan. 22 tahun masih gelandangan. Yang penting bisa makan. Tapi keunggulan atau kelebihan dari seorang John Paul ini suka menghargai orang lain. Meskipun dia tidak dihargai banyak orang. Dia orang miskin, dia gelandangan. Mana ada berapa banyak orang yang menghargai gelandangan. Tapi dia suka menghargai orang lain. Ramah, menyapa, mengorangkan orang. Ya, siapapun dihargai. Komunikasinya bagus, baik, ramah. Ya, begitulah. Tidak meremehkan, tidak merendahkan, tidak kasar kata-katanya, sopan. Katakan sama-sama sopan. Sopan. Selamat pagi. Terima kasih. Minta maaf loh ya, minta maaf. Kata-kata saya tadi agak nyinggung ya. Maaf loh ya, maaf. Jadi sensitif gitu, hatinya lembut. Wah. Miskin tapi luar biasa. Miskin tapi bintang 5, Pak Simeon. Waktu terus berjalan. Dia jadi tukang bersih-bersih. Waktu terus berjalan, jadi sales. Waktu terus berjalan, diajak kerjasama di sebuah perusahaan yang menghasilkan rambut. Waktu terus berjalan, dia punya perusahaan sendiri. Waktu terus berjalan, dia punya perusahaan di beberapa negara. Baca di jawaban.com, tulis John Paul. Dia punya aset itu kalau dirupiahkan itu puluhan triliun. Seingat saya 36 triliun. Jangan, hati-hati ya, jangan merendahkan, meremehkan. Hati-hati, jangan sampai tidak menghargai orang miskin. Tidak menghargai gelandangan. Kalau Tuhan bisa mau angkat, Tuhan bisa angkat. Bapak Ibu kok saya lihat kok kayak seperti tidak percaya gitu ya. Seperti melongo, triliun, puluhan triliun. Iya memang kita tidak pernah lihat triliun Pak Yakub. Miliar aja pernah lihat enggak? Tahu 100 juta? Nah, 1 miliar itu berapa? 1000 juta. 1000 juta. 1 triliun berapa? 1000 miliar. Nah, 36 triliun Pak Yosep. Kalkulator kita meledak. Nah. Seringkali siapa lagi yang tidak dihargai? Ibu tua. Jelek. Tuwek, katanya Bu John, tuwek, elek, mewek.
Ya, gitu kerjanya apa? Tukang baju, tukang cuci baju. Tangannya kasar. Jangan loh, hati-hati loh. Gara-gara ibu tua tangannya kasar, jelek ini menghasilkan anak yang sarjana, menjadi salah satu manajer di perusahaan besar, mengkuliahkan anak dengan mencuci baju. Yuk kita sama-sama belajar, yuk menghargai orang bukan karena penampilan luar, bukan karena kaya, berkedudukan tinggi dan lain sebagainya. Yesus Kristus mengalami tidak dihargai. Yang punya kuasa di surga dan di bumi, yang punya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat setan iblis tunduk. Seluruh ciptaan di alam semesta ini tunduk, badai tunduk, penyakit disembuhkan, orang gila disembuhkan, orang kerasukan setan diusir setan, mati bangkit. Orang yang berkuasa, orang yang berotoritas pernah yang namanya tidak dihargai. Raja menang terhadap tentara-tentara Romawi, baru dihargai. Lahir di kandang domba yang hina, jalan kaki, naik keledai, pinjem lagi, dipukul diam saja, lemah, miskin, tidak dihargai. Hati-hati, jangan sampai kita kecelek, tertipu. Apalagi yang sering tidak dihargai? Istri-istri dihargai suami enggak? Masak kasinan, ben aku blodrek ya, darah tinggi, ya. Nah, nanti lama-lama aku mati, nanti kamu kawin lagi. Asin, dimarahi. Besok masak manis gini. Ya, ben aku kencing manis, diabetes, nanti aku mati, kamu kawin lagi ya. Dimarahi lagi. Ibu, istri-istri, maaf ya, suami sering berkata kasar ya, kurang lembut ya. Padahal jemaat, para suami, padahal kita tahu istri itu kan makhluk halus ya, makhluk lembut, jangan dikasar, jangan. Besok lagi, masakan apa ini? Nggak asin, nggak manis, hambar, tawar. Pernikahan kita sudah hambar, tawar, masakanmu hambar lagi. Manis, asin, hambar, tawar, salah. Besok karena dengar khotbah bertobat, dipuji. Istriku, masakanmu enak hari ini, sudah bertobat suaminya. Enak sekali. Seneng aku. Sekarang gantian, istrinya yang marah-marah. Apa? Kamu bilang apa? Enak. Kemarin kasinan, kemanisan, hambar. Sekarang dibilang enak. Iya, ini yang masak pembantu kita, bukan aku yang masak. Dipuji salah, dimarahi salah. Istri ini memang kadang rumit, makhluk yang rumit. Pak Yosef, ini makhluk yang rumit apa enggak? Pak Yakub, Bu Yakub rumit atau enggak? Enggak, sederhana ya. Simple. Puji Tuhan, ini baru jemaat. Bu Yaya rumit kan? Bu Nika rumit atau? Istri saya gampang kok, simple. Naik becak, iya. Jalan kaki, iya. Naik pesawat, iya. Tapi dia nggak suka naik pesawat, takut gredek, takut. Mau tajak ke Israel lagi, takut naik pesawat ya apa? Mau jalan kaki lah. Apa ini? Yesus tidak dihargai di tempat asalnya. Tambah satu ayat ya, ayat 25. Dan aku berkata kepadamu,
Dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan, sama-sama katakan kelaparan. Sebagian kita di PHK, dirumahkan, kehilangan pekerjaan, sulit cari pekerjaan, sulit cari makan dan lain sebagainya. Tapi tidak sedang musim kelaparan ya. Bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Sidon terkenal dapat dikatakan bangsa lain, para musuh. Tapi Nabi Elia pakai Tuhan sehingga janda Sarfat mengalami mujizat. Minyak tidak habis-habis, dipelihara oleh Tuhan sampai musim kelaparan habis. Teguran untuk bangsa Israel. Tuhan jujur ya, bangsa lain jahat dihukum. Bangsa Israel, bangsa umat milenya sendiri salah juga dihukum, atau kata lainnya lebih tepatnya disiplin. Tapi sama-sama sakit ya, dihukum sama disiplin sama-sama sakit. Cuma tujuannya disiplin supaya bertobat, supaya naik kelas, supaya naik level yang lebih tinggi, supaya kerohaniannya baik begitu. Seperti orang tua sama anak, disiplin, tidak dibiarkan. Pas dipecah, tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Main bola di rumah, kaca jendela, kaca-kaca apa semua keramik pecah, tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Gitu, tidak apa-apa semua. Ambil uang di dompet, tidak apa-apa nak, tidak apa-apa. Milik papa, milik anak, gitu. Enggak ya, disiplin. Meskipun kadang-kadang orang tua nangis ketika mendisiplin anak. Tidak tega melihat anak kesakitan. Tidak tega melihat anak menderita. Tapi bapak harus mendisiplin anak supaya anak di jalan yang benar. Itu kasih. Kasih bukan tidak apa-apa, tidak apa-apa, jangan, itu bukan kasih itu. Menjerumuskan, membuat masa depan anak itu buruk. Ayat 27 ya, satu lagi ya. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit kusta, tapi di bangsa Israel banyak orang sakit kusta, tidak ada yang ditahirkan, tidak ada yang disembuhkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu, Syria, bangsa lain. Dapat dikatakan bangsa musuh juga. Tapi Naaman hidup takut Tuhan, memperhatikan tempat-tempat ibadah, menyumbang. Wah, terkenal kebaikannya. Ini kira bisa menjawab pertanyaan kita ya. Loh, itu enggak sering ke gereja, kok kerjaannya baik ya, kok berhasil ya. Aku sering ke gereja, kok gini-gini aja ya. Loh, kita bilang apa? Tangan orang rajin menjadikan kaya. Loh, dia rajin kok. Tuhan adil ya, tidak pandang bulu ya. Kita habiskan aja ya, tidak apa-apa ya, sampai ayat 30 ya. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus, menolak Yesus, mengusir Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Apa yang dilempar? Sampah, kucing ya, maaf, kerek lah dilempar. Orang
ini, Yesus Kristus ini yang mau dilempar dari tebing. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Sekali lagi saya katakan, jangan biarkan dosa kecil itu bertumbuh dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Buang dosa kecil. Dosa kecil nggak terus kecil, dosa kecil akan terus besar. Awalnya tidak menghargai, lama-lama mau membunuh. Jemaat Tuhan, ayo kita budayakan suka bertobat, suka berubah, bertumbuh, teladani kehidupan yang benar, yang kudus. Haleluya. Tuhan Yesus. Jangan berkecil hati jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengalami yang namanya tidak dihargai. Yesus Kristus sendiri pernah tidak dihargai di muka bumi ini. Padahal dia Allah yang menjadi manusia. Dia yang punya kuasa di surga dan di bumi. Dia pernah tidak dihargai. Bukannya tidak dihargai, dia sangat menderita. Sungguh-sungguh menderita sampai mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan saudara dan saya, orang-orang berdosa. Mr. GC di jawaban.com juga saudara lihat Mr. GC atau Jim Caviezel, bintang film yang memerankan Yesus di film The Passion of the Christ, mengatakan begini, saya memerankan sebagai Yesus saja, saya sangat menderita. Pernah kesambar petir di atas kayu salib, patah tulang ketika mengangkat kayu salib. Cuma main film menderita seperti itu. Apalagi Yesus sendiri yang mengalami sungguh-sungguh menderita sampai mati di atas kayu salib. Bagaimana? Apakah kita seperti bangsa Israel tidak menghargai Yesus Kristus? Di ibadah sebelumnya saya bertanya kepada jemaat Tuhan, sudahkah kita tadi pagi, kemarin baca Alkitab, mau ngajak ngobrol sama Tuhan Yesus? Tanya sama Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Cari tahu kehendak Tuhan. Pamitan sama Tuhan. Sepikir seperti pikiran Yesus Kristus. Berapa pasal dalam minggu ini kita baca Alkitab? Bulan ini, tahun ini. Sudahkah kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Oh, saya sudah 10 kali Pak Pendeta. Ayat apa saja yang kamu hafal? Cuma 1 Pak Pendeta. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Masalah apapun bisa saya atasi. Cukup dengan Kejadian 1 ayat 1. Oh Tuhan, ampuni kami. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Kadang-kadang kami tidak menghargai Tuhan. Kami tidak menghargai firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah teruji di segala zaman. Dari banyak penulis di tahun yang berbeda. Kami tidak menghargai firman Tuhan. Kami tidak menghargai Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sudah menjadi manusia. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Kami tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tidak menghargai kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memperbaharui komitmen kami. Kami mau lebih menghargai perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang memberi kami kehidupan. Firman Tuhan yang memberikan kami hikmat akal budi. Untuk masalah-masalah yang rumit yang kami hadapi hari-hari ini. Kami akan menghargai firman Tuhan.
yang memberikan kami kepastian. Apa yang harus kami pikir ke depan, apa yang harus kami lakukan ke depan. Tuhan, Engkau jawaban dari segala permasalahan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menghargai kami. Engkau membuat kami baru. Kami yang dulu kotor, hina, najis, seperti sampah, seperti orang yang sakit kusta, tapi Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kami. Engkau angkat kami menjadi putra putri kerajaan Allah, menjadi orang yang benar, menjadi orang yang kudus, karena Engkau yang menebus hidup kami dengan darah-Mu, dengan nyawa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menghargai Tuhan. Kami mau menghargai kehadiran Tuhan di hati kami. Menghargai firman Tuhan. Kami mau berjanji, kami mau suka membaca firman Tuhan. Kami mau suka mendengar firman Tuhan. Kami mau suka melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh haleluya, bersama Tuhan kami melewati semuanya. Terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa bersyukur percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Raja segala raja, penguasa tunggal alam semesta ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terus memberkati, selamat hari Minggu. Setelah saya turun